beratus tahun. Henry Manampiring menyebutkan filosofi teras agar mudah diingat oleh pembacanya. Filosofi ini sendiri dikenal dengan Stoa, Stoik, dan Stoicisme. Pada tahun 2017, penulis buku Filosofi Teras didiagnosis oleh seorang psikiater menderita depresif disorder. Dan berhadapan pada sebuah keadaan, ia selalu negative thinking dan dipenuhi kecemasan. Di masyarakat awam, terdapat stigma bahwa seseorang yang menderita psikis berarti kondisi jiwa yang terganggu, atau dalam bahasa kasarnya, gangguan jiwa. Ia menjalani terapi obat-obatan sehingga membuat moodnya membaik. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ia selamanya akan bergantung pada obat? Selama masa pengobatan berlangsung, ia menemukan buku How to be Stoic. Buku tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan filsafat Stoa dalam stoicisme dalam hidup. Sesudah membaca buku itu, pikirannya terbuka dan menemukan cara ampuh, terapi tanpa obat. Ia mempraktikkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Singkat cerita, ia menjadi pribadi yang lebih tenang, damai, dan dapat mengendalikan emosi negatif. Atas hasil yang diperolehnya, Henry Manampiring memutuskan untuk berbagi stoicisme kepada orang lain. Pada tahun 2019, ia menulis buku Filosofi Teras atau Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk mental tangguh masa kini. Oleh karena sebutan stoicisme terdengar asing, maka pria yang akrab disapa Om Piring ini mengindonesiakannya menjadi filosofi teras. Filosofi teras lahir di sebuah teras yang memiliki pilar dihiasi lukisan semacam alun-alun di Athena. Sehingga nama ajaran yang dipelopori oleh Zeno ini disebut filosofi Stoa atau filosofi teras. Jauh dari filsafat yang terkesan sebagai topik berat dan mengawang-awang, filosofi teras justru praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial masa kini. Salah satu kutipan yang menurut saya sangat menarik dari buku ini adalah, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang akan terjadi. Pikirkan apa yang sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Kutipan tersebut mengajarkan bahwa pikiran kita bisa menjadi penjara bagi diri kita sendiri. Terlalu takut melangkah karena khawatir akan masa lalu dan masa depan membuat kita menjadi pribadi yang tidak mampu untuk berkembang. Dalam stoicisme, ada dua hal utama yang ingin dicapai. Yang pertama, yakni hidup bebas dari emosi negatif. Emosi negatif di sini maksudnya yaitu seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Untuk mendapatkan hidup tentram. Yang mana ketentraman itu bisa dicapai dengan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, hidup mengasah kebajikan, di mana terdapat 4 kebajikan utama menurut stoicisme, yakni kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, dan menahan diri. Lalu selanjutnya, terdapat sebuah prinsip fundamental dalam stoicisme yang bisa dibilang disepakati oleh semua filsuf Stoa, yakni some things are up to us, some things are not up to us. Ada hal-hal yang dibawa kendali atau tergantung pada kita, dan ada juga hal-hal yang tidak tergantung pada kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari thing we can control, hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Atau dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti kelakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Sehingga dalam stoicisme, diketahui bahwa hal yang dapat kita kendalikan dalam suatu keadaan hanyalah pikiran kita. Tentu menjadi penting untuk melawan interpretasi otomatis. Seringkali membuat kita terjebak dalam emosi negatif, yang tentunya sudah kita tahu tidak baik dan bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan utama stoicisme, yakni terhindar dari emosi negatif. Lalu selanjutnya ada buku Filosofi Teras terdiri dari 12 bab dengan topik yang menarik di setiap babnya. Buku Filosofi Teras ini dibuka dengan riset sederhana mengenai survei khawatir nasional, yang semakin memperkuat persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Pertanyaan yang ditampilkan dan dilemparkan oleh Henry Manampiring dalam surveinya sederhana tetapi menarik,
yakni diantaranya mengenai tingkat kekhawatiran hidup seseorang secara keseluruhan, tingkat kekhawatiran tentang studi lanjutan, kekhawatiran tentang relationship, kekhawatiran terhadap satu sendiri atau berpasangan, kekhawatiran mengenai pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran atas kondisi keuangan pribadi, dan yang lagi rame nih, kekhawatiran menyangkut kondisi sosial politik di Indonesia dan sebagainya. Lalu kemudian lanjutkan dengan bab sebuah filosofi yang realistis, hidup selaras dengan alam. Dengan kata lain, kita harus menggunakan nalar, akal sehat, karena nalar dan rasio adalah yang membedakan kita dari binatang. Ada kutipan, tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini adalah hal yang tidak terhindarkan, karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya adalah dapat membedakan antara peristiwa objektif atau fakta dan opini atau value judgment. Opini, interpretasi, atau value judgment ini yang sering menjadi akar timbulnya emosi negatif. Kehadiran media sosial mendapat efek pendapat orang lain justru semakin tidak terbendung. Apapun yang kita post di media sosial justru dinilai, disetujui, atau dicela oleh ratusan, bahkan ribuan orang di internet. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, sebanyak-banyaknya likes, sebanyak-banyaknya komen atau views, tanpa sadar kita diperbudak oleh pendapat orang lain. Contoh kecilnya, dari pilihan baju, sepatu sekolah, pilihan karir, pilihan politik, pilihan calon pasangan, semuanya dilakukan tidak dengan kebebasan diri sendiri, melainkan dengan menuruti pendapat orang lain. Lantas apa bedanya kita dengan budak? Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat berisiko berujung pada kekecewaan. Jika pendapat orang lain di luar kendali kita, artinya pertama, tidak akan ada habisnya untuk diikuti. Dan yang kedua, bisa berubah semau si pemilik pendapat. If you live according to what others think, you will never be rich. Ungkapan tersebut sangat relevan dengan fenomena saat ini. Tidak sedikit orang hidup untuk terus memenuhi opini orang lain. Dengan kata lain, tidak ada habisnya mengikuti tren. Tren sendiri artinya sesuatu yang sedang populer di antara banyak orang di suatu periode. Mengikuti tren artinya mengikuti opini orang ketiga. Selanjutnya, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Itu semua kesusahan yang kita rasakan datang dari pikiran kita sendiri dan bukan dari peristiwa atau orang lain, maka kita bisa mengendalikan pikiran kita. Segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab munculnya keliru atas kejadian dalam hidup, menyebabkan kita gampang stres, gelisah, marah tanpa kejelasan yang jelas, bahkan hingga depresi. It is nothing that trouble us, but our judgment about things. Dalam filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan kita dengar. Kita seringkali gagal memisahkan antar keduanya. Pada umumnya, kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian dari pemaknaan sebuah peristiwa yang dialami. Atau ringkasnya begini, peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Jika kamu merasa susah karena hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi dari pikiran atau persepsi diri kita sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun itu dan dimanapun itu. Kita harus menyadari semua rasa susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Kabar baiknya, kita mampu mengubah pikiran atau persepsi kita tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi. Selanjutnya, yang keempat ada melatih diri membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih siap. Selanjutnya ada saat emosi negatif seperti sedih, cemas, khawatir, putus asa yang menerpa selalu melakukan start. What is start? Start is stop, think, assess, and respond. Stop atau berhenti. Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak time out di dalam hati. Cara ini bisa dilatih untuk semua emosi negatif. Think and assess.
dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak tadi, kita bisa aktif berpikir memaksakan diri untuk berpikir rasional saja. Ini sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan menuruti emosi. Kemudian mulailah menilai apakah perasaan saya ini dibenarkan atau tidak. Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi atau full judgment kita sendiri. Dan yang terakhir adalah respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi dan semoga ini emosi sudah sedikit turun. Barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan kemudian. Kemudian, respon bisa dalam bentuk tindakan atau ucapan. Dan yang keenam, hanya kita yang bisa mengizinkan orang lain menyakiti kita secara fisik. Misalnya dengan hinaan, bullying, celaan, atau cemoohan. Tidak ada penghinaan yang benar-benar terjadi jika tidak ada yang merasa terhina. Selanjutnya, pada bab 5 buku ini juga memberikan pemahaman untuk melawan segala hal yang berlebihan di masa kini. Filosofi teras memberikan pengamatan mengenai hidup yang melawan fenomena lebay atau bahasa halusnya berlebihan. Yang pertama, bahwa tidak ada yang baru di dunia ini. Dalam hal ini berbicara mengenai hal yang berkenaan dengan perasaan manusia seperti patah hati, sedih karena kehilangan barang, iri hati, dan lain-lain. Semua ini telah dihadapi manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi untuk apa, menurut Stoa, untuk apa hal-hal sepele dalam hidup ini mendapat respon yang berlebihan? Nah, yang kedua, perspektif dari atas ketika kita berpikir mengenai manusia. Mengenai masalah cobaan cobalah seolah melihatnya dari atas. Bayangkan dirimu melayang dan lihat betapa kecilnya masalah dan dirimu dibanding dunia sedemikian besar dan jutaan masalah manusia lainnya. Dan yang ketiga, semua akan terlupakan. Pada saatnya, kamu akan melupakan segalanya dan orang-orang akan melupakanmu. Jika pada akhirnya semua hal akan dilupakan dan terlupakan, apakah pantas bagi kita bersikap berlebihan terhadap suatu peristiwa? Selanjutnya, Stoicisme memandang kematian. Pada bagian akhir buku ini, hal yang tak kalah menarik ialah pembahasan mengenai bagaimana Stoicisme memandang kematian. Kaum Stoa memang memandang kematian sebagai bagian dari alam. Dengan konsep dikotomi kendali dipahami bahwa kedatangan dan kepergian kita di dunia sebagai hal yang di luar kendali kita. Sehingga pada semestinya bukan hal yang buat kita pusing untuk dipikirkan. Lantas terdapat humor khas kaum Stoa mengenai kematian, yakni yang pertama saya harus mati. Jika sekarang saatnya, biarlah saya mati sekarang. Jika masih nanti, maka saya harus makan siang dulu sekarang. Karena jam makan siang sudah tiba, soal mati nanti saya urus. Lihat betapa santainya kaum penganut Stoa ini. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih atas pemaparan kepada pemateri. Nah, selanjutnya untuk teman-teman bisa melakukan diskusi